Duh, gue kerocokan nih, perut gue lapar. Gue tadi baru ngopi doang. Habisan, habisan roti gue habis coy, belum belanja lagi gue. Ya, pagi ini kita akan update kembali pergerakan Bitcoin bagaimana secara fundamental. Bosen kali, teknikal molo. Kita akan bahas tentang fundamental dan teknikalnya sedikit karena memang belum ada perubahan apa-apa dari harga BTC baru semalam doang. Duh, nyamuk nih. Uh, Nih gara-gara hujan mulu coy, jadinya nyamuk pada keluar dari kebun. Jadi BTC itu semalam ada penurunan sekitar 5% ya. Depan ini bukan sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan untuk potensinya hari ini dan beberapa hari ke depan gimana, kita akan bahas dulu secara fundamentalnya. Buat yang penasaran, stay tune. Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Semoga hari ini diberikan kelancaran semuanya, guys. Oke, siang ini kita akan melihat dulu ya berdasarkan fundamentalnya gimana. Jadi tadi malam itu gue sudah memberikan teman-teman clue bahwa memang dolar ini terjadi penguatan ya. Sekarang berdasarkan indeks itu berada pada 94. Nah, yang biasanya adalah kalau kita melihat adanya penguatan indeks terhadap dolar, biasanya pasti akan terkoreksi. Cuma untuk saat ini memang kita melihat berdasarkan chart pattern pun harga itu masih kuat menahan posisinya pada level saat ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah chart atau matrix dari Entity Adjusted LTH NOPL atau Long Term Holder Index. Yang dimana kita melihat kotak kuning atau rasio 0,75 dan 0,5 ini adalah NUPL zone. Nah, saat ini memang matrix itu berada di antara 0,5 dan 0,785 yang maksudnya adalah long term holder sudah mendapatkan profit at least itu 50 sampai 75%. Di saat long term holders itu testing di zona ini dan tetap holding tanpa ada penjualan sama sekali. Nah, potensinya adalah harga akan bergerak naik untuk beberapa minggu dan beberapa bulan ke depan. Jika diperhatikan berdasarkan historical chart, dapat dilihat zona 0,5 dan juga zona 0,75 adalah penentuan sebuah harga bergerak rally atau tidak. Yang perbedaannya simple sebenarnya. Apakah matrix bergerak turun di saat harga berada di level resistance atau matrix LTH NPL ini bergerak naik keluar dari zona tersebut yang indikasinya adalah rally. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di sini kan kita melihat breakout dari kotak kuning ini. Setelah itu terjadi rally pada 2013 dan 2015. Lalu kita lihat juga pada 2017. Ini mulai 2016, 2017. Lalu peaknya itu di 2017 resisten. Breakout dari kotak kuning, kembali lagi rally. Lalu kita melihat matrix itu dia breakout dari kotak kuning, di sini juga terjadi rally. Nah, terakhir sekarang matrix itu juga bergerak naik. Apakah pada level saat ini kembali lagi rally? Ya, harapannya memang kembali rally pada level saat ini kalau kita melihat berdasarkan matrix historical datanya. Lalu teman-teman melihat di sini ini adalah RTV ratio. Nah, yang dimana berdasarkan informasi supply and network dynamic ini tampak sangat bullish. Rasio RVT bertujuan untuk membandingkan nilai USDT yang ditransfer. Lower RVT values mengartikan volume transfer USDT. Dengan demikian, penggunaan jaringan tumbuh relatif terhadap realisasi cap atau kapitulasi. Nah, ini bisa mendandakan sinyal bullish. So, kita akan melihat kembali BTC bulan November, Desember ini kembali lagi reversal tergantung kita melihat berdasarkan tanggalnya berapa. Kalau kita lihat berdasarkan tanggal kan biasanya pergerakan signifikan itu ada di tanggal 11 sampai tanggal 20 Novemberan ini.
Apakah akan kembali lagi seperti historical datanya, kita belum ada yang tahu, cuma kalau berdasarkan cycle ya seperti itu. Nah, untuk mengindikasikan penjualan semalam, teman-teman bisa melihat berdasarkan BTC All Exchanges Tracker Sell Volume, yang dimana kalau kita lihat berdasarkan volumenya juga naik. Nah, bisa kita simpulkan bahwa semalam itu memang ada penjualan yang menyebabkan penurunan sebanyak 5% sampai ke harga 60 ribuan kan semalam. Kalau kita lihat tadi malam kan hanya butuh 10 sampai 12 menit BTC itu kembali lagi recover ke harga 62 ribuan. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan sebenarnya, karena sekarang kita lihat BTC itu recovernya cepat. Nah, BTC All Exchanges Tracker by Volume ini untuk memberikan kita kepastian atau meyakinkan kita bahwa memang angka 60.000 itu adalah level support saat ini. Nah, kenapa pada level saat ini memang harga cenderung stabil? Kita bisa melihat berdasarkan BTC Exchanges Supply, yang dimana memang supply Bitcoin saat ini di keseluruhan marketplace atau di keseluruhan exchanges itu malah berkurang, dan kita bisa menyimpulkan bahwa pada level saat ini lebih cenderung banyakkan holder dibanding penjual. Nah, teman-teman juga bisa melihat berdasarkan BTC Exchanges Reserve Ratio, yang dimana Exchange Reserve Ratio pun cenderung sideways, dan kita pun bisa menyimpulkan bahwa pergerakan uang atau pergerakan koin dari wallet to exchanger untuk dijual itu cenderung mengecil atau cenderung berkurang. Nah, kembali lagi kesimpulannya adalah pada level saat ini memang masih banyak holder dan belum bersiap-siap untuk menjual Bitcoin. Dan teman-teman juga bisa membaca di grup Telegram terkait detail dari tapering itu bagaimana, dan hasil meeting Fed tadi malam itu press conference-nya bagaimana. Cuma pada dasarnya terkait detail dari Mr. Jerome sendiri, FOMC mempertahankan suku bunga mendekati nol dengan mengingat kemajuan yang telah mencapai ekonomi menuju tujuan Fed, dan memutuskan untuk mulai mengurangi pembelian aset. Dengan tindakan tersebut, kebijakan moneter akan terus memberikan dukungan kuat bagi pemulihan ekonomi. Mulai akhir bulan ini, Fed akan mengurangi pengeluaran bulanan dari pembelian aset bersih sebesar $10 million untuk sekuritas treasury dan $5 million untuk sekuritas. Dan untuk teman-teman yang mau baca bahasa Inggrisnya detailnya, teman-teman bisa download pressconnya di grup Telegram. So, kita akan lihat berdasarkan teknik analisanya hari ini. Kalau kita lihat berdasarkan teknik analisa, di sini BTC masih bermain pada level yang sama, dan sekarang memang lowernya itu naik. So, kita mengharapkan pada level saat ini BTC itu bisa breakout dari level resisten 63 ribuan. Yang dimana dari kemarin memang belum bisa tembus ya. Ini kita bisa simpulkan bahwa ini adalah fake out. Cuma overall BTC masih bermain di dalam ascending channelnya. Jadi harapannya pada level saat ini bisa kembali breakout. Kalau untuk sekarang gua belum melihat ada potensi dari chart patternnya, atau belum ada clear pattern sebenarnya. Cuma kalau teman-teman mau menyimpulkan atau teman-teman mau melihat bahwa ini berpotensi menjadi inverse head and shoulder pun gak jadi masalah. Tinggal teman-teman lihat aja level resistance atau neckline-nya itu di mana. Teman-teman bisa tarik ya seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat ini as a inverse head and shoulder. So, teman-teman bisa taking long buy positions di saat breakout dari level trend line-nya, atau paling aman ya berarti entry levelnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, 63.700-an sampai dengan 63.500-an entry point-nya. Karena kan dari kemarin yang nggak bisa ditembus adalah level tersebut. Kalau kita ilustrasikan berarti BTC itu harus break dari level resistance seperti ini, testing pada level supportnya. Teman-teman bisa pasang limit dengan stop loss berapa. Stop lossnya itu lihat berdasarkan level support terdekat, atau teman-teman sesuaikan berdasarkan toleransi kerugian teman-teman berapa, atau teman-teman bisa hitungkan berdasarkan nilai resikonya berapa. Kalau di future ya semakin kecil stop loss, semakin besar juga leverage-nya, semakin besar margin kamu, berarti teman-teman bisa menggunakan leverage yang lebih kecil. Kalau di spot market, gua pribadi level support terdekat adalah di level support
kuatnya aja, karena 6% ini masih termasuk risk yang sangat kecil. So kalau untuk saat ini gua nggak menyarankan teman-teman masuk ya sebenarnya, karena kita itu harusnya masuk bulan Juni dan bulan Oktober kemarin. Kalau sekarang itu masuk ke fase reaccumulations pun sebenarnya udah harga pucuk ya, udah cenderung harga tinggi banget. Kalau untuk saat ini udah wait and see aja, udah nggak usah akumulasi lagi ya sebenarnya, karena memang harganya udah harga kentang sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang mau maksain ini adalah ruang reaccumulations pun nggak jadi masalah ya. Ya tinggal teman-teman tungguin breakout dari level resistance aja sih. Dan untuk Bitcoin dominan sendiri, teman-teman melihat BTCD ini kembali lagi menurun ya. Dari level supportnya kemarin di 0,5, sekarang ada di Fibonacci 0,618. Harapannya masih sama, kalau gua pribadi itu masih ke angka 40-an target penurunannya. Karena jika Bitcoin dominance menurun, maka kita bisa simpulkan supply Bitcoin itu banyak di hold dan money flow stable coin itu bergerak ke altcoin untuk dibelikan ke altcoin. Jadi kita berharap bulan November ini akan terjadi alt season. Yang biasanya terjadi alt season itu adalah 15, 16 sampai dengan 24 November. Ya, untuk saat ini cukup sampai di sini update dari Bitcoin. Gua akan kembali lagi update pergerakan Bitcoin untuk Telegram. Thank you very much for watching. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung di Telegram. Untuk yang belum bergabung, linknya deskripsi, tinggal diklik aja link ID-nya. Gua juga mengingatkan teman-teman yang belum punya CoinMarketCap, sekarang lagi ada event di CoinMarketCap. Teman-teman bisa claim diamond secara gratis dan ditukarkan dengan NFT. Klik aja link di deskripsi untuk mendapatkan diamond gratis tersebut. Jangan lupa untuk kasih like di video ini. Kalau nggak suka di dislike aja. Jangan lupa juga untuk subscribe biar komunitas kita ini menjadi lebih besar. Gua Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena setelah I'll see you guys on next video. Peace out.